selalu ada masalah. Entah itu orang tua atau anak muda, semua akan menghadapi masalah. Tapi itu hal yang biasa. Itu hal yang tidak perlu dicemaskan. Karena itu hal biasa. Selama kita hidup di bumi ini, kita akan selalu menghadapi yang namanya persoalan hidup. Tetapi yang menjadi perlindungan kita yang paling penting adalah ketika kita menambah masalah, ketika kita mencoba menikmati atau mengalami masalah yang sebenarnya kita nggak perlu mengalami masalah itu. Itu sebabnya kenapa saya suka kali membaca Alkitab. Walaupun sebenarnya di luar sana ada banyak buku-buku yang bagus, tapi Alkitab ini luar biasa. Saya membaca bagian Alkitab satu perikop misalnya sudah beberapa kali. Tetapi selalu ada pengertian-pengertian yang Tuhan berikan yang saya berkata seperti ini. Oh ternyata memang hidup seperti ini. Oh ternyata ini yang harus saya lakukan. Oh ternyata untuk menghadapi situasi ini yang harus saya lakukan. Oh ternyata mestinya kemarin saya nggak perlu mengalami penderitaan ini, tapi saya alami. Mari kita selidiki di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Saya baca ayat 38, teman-teman baca ayat 39, kita bergantian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saya kira kita semua sudah paham, sudah sering mendengar kisah daripada Marta dan Maria ini. Tadi saya akan menyoroti di bagian yang lain yang saya kira ini masalah sehari-hari yang dialami oleh banyak orang. Saya mau tanya, seandainya ada tamu datang ke rumah kita, misalnya ini tamu yang terhormat, tamu yang sangat Anda hormati, misalnya Pak Gembala datang ke rumah kita, apa yang saudara lakukan? Apakah saudara berusaha untuk menjamu, sibuk di dapur, atau hanya menemani ngobrol? Dan kira apa yang Anda lakukan? Sekantar, atau menimbulkan makanan, atau hanya ngobrol? Saya kira dua-duanya penting, betul? Dua-duanya penting. Berarti ketika Marta menyiapkan segala sesuatu dan ketika Maria duduk ngobrol dengan Tuhan Yesus, sebenarnya nggak ada masalah di sini, nggak ada persoalan. Tetapi yang menjadi masalah adalah ternyata Marta mempersoalkan itu. Marta mempermasalahkan itu. Ayat 40 mengatakan, sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidak pedulikah engkau bahwa saudaraku ini membiarkan aku? Saudara-saudara, ternyata dalam kehidupan ini seringkali ada hal-hal yang tidak perlu kita persoalkan, tapi kita persoalkan. Saudara nanti lihat yang disampaikan oleh Yesus ini. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, kalimat Yesus ini yang akan mau saya sampaikan untuk kita. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Coba saudara pahami konteks ini. Bukankah hanya terjadi satu perkara sebenarnya? Sebenarnya hanya ada satu masalah, tapi Tuhan mengatakan engkau khawatir dan menyusahkan diri dalam banyak perkara. Mengapa? Coba bayangkan ketika Marta misalnya sibuk di dapur, dia capek sekali. Lalu dia mencoba melihat Maria ini duduk santai. Enak sekali dia. Aku sudah capek, enak sekali dia duduk. Susah dia? Susah. Yang kedua, ketika Marta ngadu ke Tuhan, apa jawab Tuhan? Marta, Marta, engkau menyusahkan dirimu. Saudara coba bayangkan kalau Anda misalnya nyerang orang, saya misalnya nyerang Iskandar. Coba tengok Iskandar ini duduk aja kerjanya. Tapi Diikan justru ngebela Iskandar, susah nggak ini? Susah. Saya coba menyerang orang, tapi justru dia dibela, ini susah nggak? Susah. Yesus tahu, Marta, Marta, hanya dengan satu perkara, engkau akan mulai menyusahkan diri dengan banyak perkara.
kepada Marta, Marta, pikiranmu terlalu banyak, Marta. Pikiranmu terlalu banyak. Engkau khawatir akan sesuatu hal yang tidak mesti engkau khawatirkan. Nah, akhirnya saya paham bahwa dari perkataan Yesus, orang yang khawatir akan menyusahkan dirinya sendiri. Orang yang suka cemas akan menyusahkan dirinya sendiri. Engkau khawatir dan menyusahkan dirimu sendiri. Coba saudara lihat ayat 41. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir. Biasanya orang-orang yang khawatir akan cenderung melakukan banyak kesalahan-kesalahan. Lihat Marta, ketika dia khawatir, apa yang dilakukan? Yang pertama itu, dia mencoba mulai mencurigai Tuhan. Ayat 40 baca. Sedang Marta sibuk sekali melayani, lalu ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidak pedulikah engkau? Coba saudara bayangkan kalimat seperti apa ini? Tidak pedulikah engkau Tuhan? Kalau Anda di posisi Tuhan Yesus, dia datang dari surga ke bumi hanya untuk mempedulikan kita. Dia datang ke rumah Marta hanya untuk peduli kepada keluarga ini. Tapi Marta mengatakan, tidak pedulikah engkau Tuhan? Lihat respon orang-orang yang suka khawatir, suka cemas dalam hidupnya. Dia akan mulai memikirkan hal-hal yang negatif. Sama seperti kisah murid-murid pada waktu itu ketika dia nyebrang, ketika di dalam satu perahu dan ada badai yang menghantam mereka. Apa kata murid-murid? Guru, tidak pedulikah engkau bahwa kita akan binasa? Ketika kita dalam persoalan yang sulit, akan muncul rasa kekhawatiran dan itu akan memicu kita mulai mencurigai Tuhan. Tuhan nggak peduli kayaknya. Engkau nggak peduli terhadap persoalanku. Mungkin nggak terucap dari mulut kita, tapi dalam hati, jangan-jangan Tuhan nggak ada. Jangan-jangan Tuhan nggak membela. Jangan-jangan Tuhan nggak peduli. Jangan-jangan Tuhan tidak sayang kepada. Engkau tidak peduli Tuhan. Lalu yang kedua, orang yang khawatir ternyata juga akan mulai mencurigai orang lain. Lihat perkataan Marta, bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Perhatikan kata membiarkan. Ketika Maria duduk mendengarkan perkataan Yesus, Maria duduk ini, dia fokus mendengar. Lalu muncul Marta mengatakan, dia membiarkan aku kerja sendiri. Apakah benar Maria membiarkan Marta kerja sendiri? Saya rasa tidak. Maria hanya untuk fokus mendengar firman Tuhan. Tapi karena pikiran Marta yang gak benar, karena pikiran yang gak pas, dia mulai melontarkan tuduhan, engkau membiarkan aku sendirian. Engkau tega membiarkan aku sendirian. Orang yang suka khawatir, orang yang suka cemas akan mulai membandingkan diri dengan orang lain. Loh, kok dia gitu aja? Loh, kok dia mengerti? Kok dia melakukan hal seperti ini kepada aku? Kita memikirkan hal yang gak mesti kita pikirkan. Orang yang suka khawatir akan mulai membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, akan mulai menyerang orang lain. Tahu saudara, orang yang suka menyerang orang itu karena dia tahu di dalam dirinya ada kelemahan, ada kekhawatiran, kecemasan yang dia berusaha tutupi. Akhirnya apa? Dia menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kita sering khawatir dalam hidup. Kita sering merasa, mengapa ini seperti ini? Kita merasa hidup di dalam ketidakpastian, tidak pastian. Benar, memang kita hidup di dalam dunia yang tidak pasti. Tetapi ketika Tuhan hadir, itu memberikan kepastian kepada kita. Mengapa orang suka khawatir? Kalau dari segi Alkitab mengatakan, karena kurang percaya akan kebijaksanaan Tuhan. Ketika kita khawatir, kita nggak percaya bahwa Tuhan itu maha bijaksana. Kita nggak percaya Tuhan itu baik, bahwa Tuhan bisa mengatur segala sesuatu itu untuk kebaikan kita. Kita kurang percaya itu. Mengapa kita khawatir? Karena kita tidak mempercayai bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu bijaksana, Tuhan itu maha kuat, Tuhan itu maha bijaksana. Kita tidak mempercayai itu. Ayo kita belajar mempercayai Tuhan. Itu dari segi Alkitab. Kalau kita belajar misalnya dari segi ilmu pengetahuan, yang lagi kuliah atau yang sudah tamat misalnya, kita banyak belajar mengapa orang sering khawatir. Karena sebenarnya ada gangguan kecemasan dalam hidup. Ada gangguan kecemasan sosial. Pernah nggak saudara mau ketemu sama orang? Mau ketemu sama orang ini, belum ketemu juga udah panik. Aduh, nanti kalau gini gimana ya? Kalau gini gimana ya? Kalau aku bilang gini, dia bilang gini gimana ya? Kita sudah cemas duluan, padahal belum terjadi. Itu namanya gangguan.
Ada banyak orang nggak berani doa di depan, kenapa? Ada gangguan. Ada banyak orang nggak berani tampil di depan, kenapa? Karena ada gangguan kecemasan yang sebenarnya nggak perlu dan itu harus dibereskan. Aduh nanti kalau aku salah nanti dia bilang begini. Padahal orang juga nggak mikir begitu. Aduh nanti kalau salah dia mikir begitu. Saya mau katakan prinsip yang sederhana begini. Ada banyak hal yang nggak perlu kita pikirkan dalam hidup ini, tapi kita pikirin. Kenapa ya bajunya warna putih? Kenapa ya dressingnya warna merah? Mestinya kan itu cocok warna hitam. Kenapa ya dia cuma pakai baju kaos? Mestinya kan kemeja. Coba kita memikirkan banyak hal yang nggak mesti kita pikirkan, sehingga kita menyusahkan diri dalam banyak perkara. Ada banyak kesalahan yang kita alami karena kita tidak memilih keputusan-keputusan yang baik. Kita tergesa-gesa, kita terburu-buru, kita sering khawatir dalam segala hal. Orang yang belum waktunya pacaran tapi pacaran akan menyusahkan diri dalam banyak hal. Orang yang belum waktunya menikah tapi memaksakan diri untuk menikah akan menyusahkan diri dalam banyak perkara. Untuk membereskan diri sendiri belum bisa. Untuk mengatur diri sendiri, untuk mengubah paradigma sendiri, untuk memanage diri, untuk mengendalikan diri belum bisa. Tapi dia coba untuk pacaran, belum waktunya. Tapi orang kan sering ngotot, kita kan sudah umur segini, aku pacaran. Akhirnya kita menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jangan khawatir di dalam hidup. Saya banyak belajar ketika abang itu waktu SD. Abang waktu SD, sekarang baru abang ingat. Sering dulu terjadi masalah antara keluarga bapak saya dengan pak tua, dengan abangnya maksud saya. Yang sekarang saya ingat-ingat kembali. Akhirnya mereka nggak cakapan setahun 2 tahun, kan itu biasa terjadi di keluarga. Sekarang saya mengerti sebenarnya itu dulu nggak perlu dipersoalkan, tapi mengapa dipersoalkan? Padahal dulu masalah ini cukup diselesaikan begini, tapi mengapa ribut? Padahal dulu masalah itu kan sepele, kok bisa nggak cakapan bertahun-tahun? Sekarang kalau saya mengerti, oh ternyata inilah karakter manusia. Oh ternyata inilah kehidupan yang nggak perlu dipersoalkan, tapi dipersoalkan. Kadang-kadang kita nggak perlu pendapat, tapi kita kasih pendapat. Lalu orang tidak menghargai kita, lalu kita marah. Oh saya sudah buat begini, lalu kau tidak menghargai. Karena memang nggak perlu. Nggak perlu. Sehingga kita orang yang khawatir itu, yang pertama tadi dia akan mencoba mencurigai kita. Yang kedua dia akan mencoba mencurigai orang lain. Rasa khawatir dalam segala hal. Saya akan berikan contoh. Saya dulu orang yang sangat introvert, orang yang sangat pemalu sekali. Bahkan waktu SMP, waktu SMA, kalau ada presentasi di kelas, saya memilih untuk di belakang, tidak usah berbicara. Saya memilih teman yang bisa berbicara, walaupun saya tahu konsep-konsep yang dia pahami tidak akan benar. Walaupun saya tahu saya lebih paham konsep-konsep yang mau disampaikan, tapi saya tidak berani. Saya khawatir, saya cemas. Tapi sekarang saya belajar, ternyata saya bisa rupanya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kenapa? Karena di dalam Tuhan itu ada kepastian. Di dalam Tuhan itu ada kepastian. Saya belajar mempercayai Tuhan. Kalau saya mau khotbah, saya khawatir saya harus menyampaikan apa. Saya khawatir. Tidak mudah untuk menyampaikan firman Tuhan, berbicara depan orang banyak. Tidak mudah. Tapi saya belajar percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang waktu saya khotbah atau di mana, lalu mereka rekam, tiba-tiba mereka kirim video itu. Saya lihat kembali, saya kadang-kadang heran, kok bisa muncul ada ide seperti ini, kok bisa muncul ada gagasan-gagasan seperti ini, padahal tidak muncul di kertas. Saya tidak catat. Kenapa? Karena di dalam Tuhan ada kepastian. Tuhan akan menolong kita. Ini dari segi khotbah. Ini ilustrasi, salah satu ilustrasi, dan ini bagus untuk teman-teman membandingkan dengan masalah-masalah yang lain. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberikan kita pengertian-pengertian. Nggak usah khawatir, nggak usah cemas. Kita berani menaruh percaya kepada Tuhan. Aku bisa. Tuhan akan menolongku. Tuhan akan memberikanku hal yang nggak akan kupahami, tapi Tuhan mampu berikan itu. Ada hal-hal yang nggak kita pahami, nanti Tuhan berikan itu. Kalau kita tidak cemas, kalau kita nggak khawatir. Adik-adik yang masih kecil ini, siapa? Kiel. Apa sih yang dibilang Bang Sandi ini? Belum masuk sebenarnya Pak. Tapi dengar aja. Karena Abang dulu waktu sekolah minggu, waktu ibadah pemuda, Abang dengar itu firman. Serius, Abang dengar firman Tuhan. Karena sekarang Abang ngerti, oh ini dulu pernah diajarkan, oh ini dulu pernah diingatkan.
Oh ini dulu pernah disampaikan. Oh ini dulu pernah diberitahukan. Apa ingat kembali? Akhirnya ini memang cerita yang singkat, sederhana sekali. Tuhan Yesus bukan bermaksud untuk mengecilkan pekerjaan Marta, bukan. Melayani di sini menggunakan kata diakonia. Ini pelayan meja. Betapa sebenarnya Marta ini menghormati Tuhan. Dia sangat mengasihi Tuhan Yesus. Aku akan siapkan segala sesuatu. Kusiapkan makanan yang menarik, kusiapkan minuman yang enak, kusiapkan segala sesuatu. Tapi Tuhan ingin mengatakan, Marta, aku datang ke rumahmu bukan untuk menyusahkan engkau. Aku datang ke rumahmu bukan untuk menyusahkan engkau, bukan untuk membuat engkau bertengkar dengan Maria, bukan untuk membuat engkau menjadi tidak damai sejahtera. Tapi aku datang ingin memberikan pengertian yang baru kepada kamu. Aku ingin datang memberikan pengajaran supaya engkau enjoy menjalani hidup, supaya engkau tidak sering khawatir menjalani hidup. Saya tahu ketika saya membaca ini, ternyata Yesus dalam pengetahuannya kenal siapa Marta ini. Marta ini orang yang suka cemas, orang yang suka khawatir. Banyak hal yang gak mesti dipikirin, tapi dipikirin oleh Marta. Lihat betapa Tuhan Yesus mengasihi Marta ini. Dia menegur Marta, engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal ketika aku datang ke rumahmu, hanya satu yang perlu. Kita ngobrol, Marta, sederhana. Tapi engkau menyusahkan dirimu dengan hal-hal yang kurang penting. Pelayanan itu penting, Marta, tapi momennya gak tepat. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku ingin melayanimu. Tapi karena engkau tidak mengerti kehendakku, akhirnya kau susah. Kau tidak mengerti kehendakku, Marta. Ini kan yang sering kita alami. Hal-hal yang gak perlu, misalnya tiba-tiba untuk berbal layar mati, kita sibuk. 2-3 orang sibuk sana, padahal remote pun cuma satu. Kita menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kita menyusahkan diri. Ini hal yang sepele, tapi sehari-hari akan kita jalani. Waktu di sekolah, waktu di kerjaan, waktu ada banyak hal yang mesti nggak kita pikirkan, tapi kita pikirin. Tapi Yesus mengatakan, nggak perlu kau capek, nggak perlu kau susah. Aku yang datang, Marta. Aku tahu kau mengasihi aku tahu sifat baikmu ini, tapi itu menyusahkan dirimu. Itu menyusahkan dirimu dalam banyak perkara. Nggak usah repot-repot, Marta. Bayangkan misalnya kalau ini kan Yesus ngomong, nggak usah repot. Bayangkan kalau misalkan saya dengan Iskandar bertamu ke rumah Grace, lalu tiba-tiba Grace menyiapkan segala hidangan makanan. Saya yakin kalimat ini nggak akan muncul dari kanya, nggak usah sibuk-sibuk ya. Kalaupun muncul dari kanya, nggak usah sibuk-sibuk. Lalu muncul dari Grace satu kalimat, oh iya bang, kita kayak punya aja ya. Salah satu di antara mungkin akan khawatir, waduh, nggak jadi makan-makannya, waduh, nggak jadi minumnya, waduh, itu mungkin. Tapi Yesus ingin mengajar kepada Marta, jangan menyusahkan dirimu. Nanti kita pulang dari gereja, di pelayanan. Kalau kita coba peka, saya mulai peka di pekerjaan pelayanan, di dalam kampus, di dalam manapun. Saya mencoba mulai mengamati. Oh ternyata kenapa terlihat? Karena memang nggak perlu dia urusi, tapi dia urusi. Kenapa yang satu dengan yang lain bermasalah? Nggak penting sebenarnya dia urus, tapi dia urus sehingga menyusahkan diri sendiri. Nggak cakapan, benar nggak? Kita belajar, coba mulai ubah paradigma kita. Kita coba menurunkan kembali tujuan itu. Kita coba memikirkan, kira-kira ini penting nggak? Kira-kira aku berurusan dengan orang ini penting tidak ya? Kira-kira aku berurusan dengan orang ini hanya untuk menyakitkan atau membangun suatu hubungan yang baik? Ayo kita mulai sekarang pikirkan itu baik-baik. Kalau enggak kita akan merasa hidup ini capek, hidup ini kok begini, padahal sebenarnya masalah-masalah yang kita alami itu biasa kata Alkitab. Tapi mengapa kita rasa itu berat? Karena banyak masalah yang gak harus kita alami, tapi kita alami. Dan banyak orang gak ngerti konsep ini. Tuhan mengatakan apa? Kesusahan sehari cukup untuk sehari, itu rumus yang pasti. Artinya Tuhan ingin mengatakan begini, masalah itu bisa terlewati sebenarnya. Itu biasa. Tapi ketika engkau khawatir dan engkau melakukan hal yang gak perlu kau lakukan, itu kan susah. Saya paling sering perhatikan, misalnya waktu kita ibadah, ada salah misalnya musik, lalu kita cemas di situ. Aduh ini salah, aduh suara singernya nggak pas, aduh.
kita melupakan hal yang paling utama. Kita nggak jadi menyembah Tuhan, kita nggak jadi mendengar firman Tuhan. Kita cemas hal-hal yang nggak perlu dicemaskan. Padahal setelah ibadah kita nggak mempersoalkan itu lagi. Mestinya kalau kita serius memperkarakan itu setelah ibadah kita selesaikan semua dengan baik. Tapi tunggu minggu depan kita cemas lagi, waduh salah lagi, waduh. Benar nggak? Saya mau katakan seperti ini. Seringkali orang datang ke gereja, maaf ini mungkin saya salah, saya berharap saya salah, tapi berada dalam tipuan-tipuan setan. Supaya kita tidak mendengar firman, supaya kita tidak menikmati pujian penyembahan, kita dialihkan, wah kayaknya suara yang falsi, waduh kayaknya suara singa nggak boleh, waduh ini kayaknya kuncinya salah ini. Kita memikirkan hal yang nggak perlu. Namanya kalau nggak ada musik nggak bisa nyembah, kan bisa. Tapi kita cemas, waduh ini speakernya nggak tepat ini, waduh. Nanti kalau begini gimana? Nanti kalau begini, waduh. Capek nggak hidup seperti ini? Capek. Saya belajar hal ini, saya sangat diberkati sekali. Sehingga saya mulai menghadapi orang-orang, oh iya memang seperti itu ya. Saya menghadapi ini, dia memang seperti itu. Saya menghadapi, oh iya dia memang seperti itu. Sehingga saya mulai merasakan perbedaan paradigma saya sekarang. Kalau dulu ya ini serius. Orang mengatakan puasa ini mukanya nggak cocok dengan umurnya, itu menyakitkan itu dulu menyakitkan. Tapi sekarang enggak. Kenapa faktanya begitu? Kenapa saya mesti cemas? Kenapa saya mesti khawatir? Kan mestinya saya berpikir kalau iya bagaimana supaya saya merubah? Kan itu yang penting. Tapi saya pikir sih malah kenapa ya dia ngomong jahat seperti ini? Kenapa ya? Saya ini kan temannya, nggak bisa jadi firman. Capek. Nah ini hal-hal yang sederhana sebenarnya. Orang bilang belum, kok celanamu banyak hal, nggak terpikirkan contoh-contohnya. Tapi saya mau katakan, jangan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Loh kok rambutmu seperti itu, itu akan menyusahkan diri Anda. Saya berharap anak murid tempat ini mulai merubah paradigma. Ya nggak penting, nggak usah. Ya nggak penting dipersoalkan, nggak usah dipersoalkan. Setuju? Yang terakhir, ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu Marta. Maria ini telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa itu? Firman Tuhan. Aku datang untuk menyampaikan firman Tuhan, bukan untuk menikmati makan-makanmu Marta. Aku tahu itu pekerjaan yang penting, tapi firman Tuhanlah yang akan membuat engkau mampu melewati hari-harimu dengan baik. Tapi lihat, engkau tidak fokus, engkau tidak mengerti kehendak, engkau tidak mengerti maksud kedatanganku. Engkau sibuk dengan banyak perkara. Aku tahu kau capek. Padahal tidak perlu. Akhirnya apa? Engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Udah capek, timbul iri hati dengan Maria. Udah gitu nggak dibela Tuhan lagi, capek nggak ini? Susah nggak? Susah. Anda bersesuatu di gereja misalnya nggak dihargai orang lain, lalu Anda resah, karena memang nggak perlu. Saya bukan mengajarkan supaya kita nggak punya inisiatif untuk berbuat baik. Buatlah itu, tetapi dengan tulus. Hanya kita akan susah. Yang paling utama, Yesus ingin mengajarkan seperti ini. Dimanapun kau berada, ketika engkau di sekolah, engkau di tempat pekerjaan, di gereja atau dimanapun kau berada, temukan satu momen yang paling penting. Apa yang paling utama di situ? Lakukan itu. Engkau akan menikmati. Engkau akan terhindar dari kesalahan-kesalahan kalau engkau mampu melihat yang paling utama. Ke gereja, apa yang paling utama? Bekerja, apa yang paling utama? Waktu Anda bisa buka usaha, apa yang paling utama? Tapi kita sering teralihkan oleh pikiran-pikiran yang nggak penting, sehingga kita capek menjalani hidup. Saya kira demikian firman Tuhan, sederhana sekali. Tapi ini saya berharap akan membawa kehidupan kita. Sehingga kita nggak capek. Kita akan mulai menjalani hidup dengan baik. Kita akan mulai berdamai dengan banyak orang. Kita nggak menaruh pikiran negatif kepada orang. Saya yang capek orang yang saya pandang salah, ini kan betul. Saya yang capek orang yang saya pandang tidak menghargai saya. Ini pikiran yang harus diubah. Dan saya yakin ketika kalau ditaruh 10 orang di situ, saya tidak menghakimi. Kalau ditaruh 10 orang di situ, saya yakin 70% akan masih hidup seperti yang dialami oleh Marta. Dan ini tidak disadari. Karakter-karakter seperti Marta ini tidak sadari. Udah timbul dulu persoalan, salah rupanya. Mesti saya tidak ngomong seperti itu, tersinggung dia. Makanya kita belajar mengendalikan mata, mengendalikan bibir, mengendalikan sebab mulai pikir-pikir. Kira-kira ini penting nggak ya? Ketika nanti kita mau banyak hal, kira-kira ini penting nggak? Ini penting nggak? Ini
ini meninggal. Sehingga kita akan terarah, kita akan terhindar dari masalah-masalah. Kita akan mulai meminimalisir masalah. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah mendengar firman-Mu. Hamba-Mu berdoa supaya kebenaran ini bisa memberkati kami semua, bisa merubah paradigma kami. Kami akan mulai hidup di dalam kebahagiaan, hidup di dalam pikiran yang tenang, tidak lagi hidup di dalam kekhawatiran, tidak lagi hidup menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi kami akan mulai hidup nyaman, mulai hidup di dalam kasih Tuhan, mulai menikmati hidup, sehingga setiap hari kami memunculkan tawa, kami memunculkan senyuman-senyuman, dan itu akan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Ketika kami hidup setiap hari dengan rasa penuh bahagia, hati yang bersyukur, dan Kau akan memberkati kami dengan luar biasa. Kiranya kebenaran yang Tuhan sampaikan hamba-Mu ini bisa kami ingat, bisa kami renungkan, bahwa setiap hari kami harus berhati-hati sehingga kami tidak menyusahkan diri sendiri dalam banyak perkara. Kami tahu Tuhan sangat mengasihi kami, sehingga pesan Tuhan hari ini kami bisa beroleh pengertian. Apa yang paling penting itu yang kami kerjakan, apa yang paling utama itu yang kami kerjakan. Kami tidak mau mencurigai Tuhan. Kami tahu Tuhan baik. Kami juga tidak mau mencurigai teman-teman kami yang lain, karena kami tahu mereka juga punya kelemahan. Kami mau fokus kepada diri sendiri untuk mengubah pikiran, mengubah hati, supaya hidup kami hidup yang menyenangkan hati-Mu. Kami anak muda yang berbahagia, kami anak muda yang menikmati masa muda kami dengan pikiran-pikiran yang cemerlang, dengan pikiran-pikiran yang cerdas. Kebenaran firman-Mu akan selalu menolong kami ya Tuhan. Berikan kami terus pikiran pemahaman-pemahaman yang baru, sehingga kami menikmati hidup. Bahkan ketika kami menghadapi persoalan, kami tidak menjadi tawar hati, tapi kami tahu menyelesaikan masalah itu. Tapi karena selalu muncul hikmat-hikmat Tuhan dalam hidup. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus Tuhan.
seluruh hati mana yang kita bersiapkan berharap dari Engkau mendengar dan menjawab satu seruan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan Yesus buat hamba yang telah menyampaikan firman Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Kau memakai hamba-Mu saudara kami si Sandi Linting Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Kau memberkati Sandi Tuhan Yesus di masa mudanya Tuhan. Kau memakai dia dengan luar biasa Tuhan Yesus. Kau memberkati dengan hikmat dan kebijaksanaan Yesus. Kau memberkati masa depannya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam Kau memakai hamba-Mu dengan luar biasa. Dalam hamba-Mu boleh menjadi terang, boleh menjadi saksi untuk pagi ini. Memberkati masa depannya penuh pengharapan. Kau tahu dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang memberkati orang tua Tuhan Yesus yang saat ini tidak bersama-sama dengan dia. Biarlah keluarga besarnya boleh dalam perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman memberkati kami Tuhan Yesus, sehingga kami peroleh hati yang bijaksana, peroleh sikap yang benar di hadapan kami. Tahu Tuhan Yesus, Kau berkenan dalam setiap pelayanan kami Bapa. Tetapi yang Kau inginkan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, kami mendengar apa yang menjadi perintah-Mu dan kehendak. Kami mendengar apa yang menjadi firman. Kami boleh duduk diam mendengar firman-Mu. Kau mengajari kami dengan firman-Mu. Itu yang terbaik yang Tuhan inginkan juga dalam kehidupan kami. Selain kami melayani-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Bila firman-Mu boleh mengajar kami Tuhan Yesus, boleh memberkati kami Bapa. Biarlah kami senantiasa anak-anak muda di tempat ini kesukaan kami mendengar firman Tuhan Tuhan Yesus. Duduk diam dan mendengar firman Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan Yesus, dapat gembala yang di tempat ini yang istimewa surga Tuhan Yesus. Memberkati hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarlah roh kebijaksanaan juga bertaruh dalam kehidupan hamba-Mu. Kau memberkati dalam setiap usaha dan pelayanan Tuhan Yesus. Kau menyertai dalam berkat sana berlipat-lipat dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Kau memberkati dengan kebijaksanaan sehingga hamba-Mu ini boleh memimpin anak-anak muda di tempat ini, sehingga anak-anak muda di tempat ini boleh menjadi anak-anak muda yang kuat dan bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kau memberkati suami dan kedua anaknya Tuhan Yesus. Biarlah keluarga ini dalam perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan Yesus. Kau memberkati kehidupan hamba-Mu dan keluarganya Tuhan Yesus. Biarlah keluarga hamba-Mu boleh menjadi saksi juga Tuhan Yesus, dan boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat gembala sidang kami di tempat ini Tuhan Yesus. Bapa akan surga Tuhan Yesus. Kau memberkati hamba-Mu ini dengan kebijaksanaan, dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan penyertaan Allah Tuhan Yesus. Kau memberkati hamba-Mu Tuhan Yesus boleh menjadi pemimpin bagi gereja ini Tuhan Yesus, dan bagi cabang-cabang yang ada di kota Medan ini juga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah penyertaan daripada Allah, berkat surgawi senantiasa tercurahkan bagi hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarlah senantiasa Tuhan Yesus dari ke hari Kau tambahkan kesehatannya, Kau berikan dia kekuatan dan kesehatan. Biarlah tanda-tanda mujizat dan tanda-tanda keheranan Tuhan Yesus Kau menyertai dalam setiap pelayanan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kau memberkati ibu gembala kami Tuhan Yesus boleh menjadi tiang doa bagi keluarga dan gereja ini Tuhan Yesus. Biarlah kesehatan dan panjang-Mu juga senantiasa Kau limpahkan dalam kehidupan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat anak-anak hamba-Mu, ketika anak hamba-Mu Tuhan Yesus, biarlah masa depan mereka dan pertumbuhan mereka ada dalam perlindungan Tuhan, dan Allah ada dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak muda yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak muda yang menjadi kuat dan
Tuhan.